Pasturan Bedono. Sangat asri, alpukatnya kecil, berbuah dan sangat enak. Dan hari ini Minggu, banyak ibu-ibu kerja bakti. Halo Bu, nuwun nggih. Diresiki. Ya, dan ini adalah pasturan yang terbuka bukan hanya karena ruang terbuka, tapi bagi siapapun yang ingin masuk pasturan jangan takut. Kalau ada makanan ambil. Kalau pas jam makan saya persilakan ikut makan begitu. Nih, ibu-ibu nih tanpa takut masuk pasturan ya Bu ya. Loh, tanpa takut masuk pasturan toh? Tanda. Iya Ini dong. rumah saya, Romo. Nah, ini rumahnya umat. Kalau itu kan saya Andar Beni, toh, Mo. Andar Beni ya, terima kasih ya. Ikut kerja ini. Jadi Nah, santai damai. yo, Ya, Romo, makasih. terbukti kan kita ke ruang makan, lihat. Saya punya tamu. Dan tamu itu baru saya kenal saat ini. Tapi sudah ikut makan. Pak Thomas. Karang panas. Lo nyolongi almond barang. Dan itu namanya Keisa. Ya kan? Kamu orang Medan ya Keisa? Kamu kuliah di mana sih? Di Undip. Masih? Udah tamat. Oh terus kerja? Udah nggak kerja lagi. Sekarang sementara free. Iya. Oke. Dan satu yang menarik. Iya, si cantik. Nah, cantiknya adalah dalam Bu. Apa? Apa nih? Sing endi? Yang bagi beras, bagi gula. Oh iya iya, iya. Aku mau wawancara dulu dengan si cantik. Cantiknya bukan apa-apa karena dia adalah seseorang yang terpanggil untuk menjadi penderek dalam Gusti dalam gereja Katolik, gitu kan? Iya, Romo. Kenalan, namamu siapa lengkapnya, Nduk? Udah malu. Tetap disotek kowe malu ya, tetap mlebu YouTube iki ayo. Siapa? Halo, nama saya Gema Olivia. Gema Olivia. Olivia. Kamu Iya. orang mana, no? Orang Pekalongan. Oh, orang Pekalongan. Ya. Jadi Gema ini kira-kira dari keluarga bukan Katolik, ya kan? Terus kok tiba-tiba pada usia dewasa dan bukan karena pacar atau calon suami gitu kan, bukan kan? Kok pengen jadi Katolik? Ceritanya piye? Awalnya Dulu tuh tahun lalu tuh saya sempat pergulatan dari 2023 sampai 2024. Ya mau cari jati diri. Nyoba berbagai cara ya, salah satunya juga olahraga. Iya. Itu nggak damai, tetap gelisah gitu. Ada beberapa pergulatan yang saya alami. Terus suatu ketika saya membarengikan diri dulu ke gereja Katolik. Tapi sebelumnya saya udah tertarik dalam gereja Katolik. Tertarik Oke. gerejanya awalnya itu. Iya. Ada beberapa permasalahan yang nggak bisa saya selesaikan sendiri waktu itu. Terus saya udah nyoba ke hal-hal positif, namun tetap masih gelisah, nggak bisa tidur. Tuh rasanya itu takut ketika Tuhan itu memanggil dalam keadaan yang belum siap gitu, takut disiksa. Jalanin hidup tuh terasa berat banget karena mungkin nggak mengetahui kasih Tuhan ya. Terus suatu ketika temanku tuh ngajak ibadah, tapi cuma nganterin gitu loh, nganterin aja. Terus yang kedua saya juga ibadah sendiri langsung dalam gereja gitu, nggak tahu tata caranya, udah ikutin aja. Berapa homilinya Romo tuh ngena di hati gitu, kayak kok adem banget gitu. Ini kerasa homili tuh enak gitu. Berapa minggu ke depan itu saya mulai aktif gereja, mulai merenungkan gitu, terus tanya-tanya sama Romo juga mengenai doa-doa gitu. Dari situ Romo mulai tanya kenapa tertarik di Katolik. Itu tuh suruh gambar. Oh. Ya suruh gambar, terus ketahuilah permasalahannya di mana gitu. Untuk bisa dari pertama tuh untuk memaafkan kesalahan diri sendiri dulu. Mulai berdamai dengan keadaan, terus memaafkan keluarga. Karena nggak bisa masuk Katolik masih ada rasa benci sama diri sendiri dan orang lain. Kan nggak boleh ya. Terus
Sampai lama-lama tuh awal-awal ditanya sama keluarga juga jawabannya enggak lah, enggak mungkin masuk Katolik, cuma pingin ke gereja aja. Oh, Awal-awalnya gitu. stop. Akhirnya mereka tahu bahwa kamu sekarang berproses katekumen. Udah tahu. tahu. Udah tahu, saya udah izin juga. Oh, terus mereka mengatakan apa? Keluarga. Awal-awal tuh keluarga itu ada yang bilang itu udah pasti masuk neraka gitu. Dia nggak bakal diterima lagi lah semua ibadahnya kita gitu. Ya. Karena udah berpaling. Awalnya gitu. Awalnya nangis saya, Romo. Ya pasti tidak Iya, mudah. dikata-katain gitu kan. Terus cerita lagi sama Romo gitu. Kok keluargaku kayak gini ya? Iya, nggak apa-apa. Mereka kan tidak ngerti apa yang sebenarnya gitu kan. Mereka tidak tahu. Belajar aja untuk memaafkan, kontrol emosi gitu. Betul. Jangan jauhi mereka, itu nggak boleh. Itu sih dari ajarannya Katolik tuh penuh kedamaian ya. Gambaran Tuhan itu menurut Katolik baik banget. Tuhan itu baik banget. Ya. Kita masuk dalam pencobaan itu Tuhan tuh sebenarnya mau narik gitu. Kadang kita harus mendengarkan suara hati gitu kan. Kalau yang saya tahu dulu kan kalau kita itu jauh dari Tuhan ya karena Tuhan tidak berkenan sama kita. Itu yang bikin saya kepikiran banget, stres sampai Umumnya stres. agama-agama itu menghayati umat beragama umumnya menghayati istilahnya do'ude. Saya memberi supaya menerima. Jadi kalau aku menjauh, Allah juga akan menjauhi aku. Kalau aku berbuat dosa, Allah menghukum aku. Allah marah dan siap untuk mengadili, gitu kan? Kalau mati berarti diadili dulu, gitu kan? Sementara kita sangat berbeda karena satu sosok, yaitu Tuhan Yesus, Sang Juru Damai yang memberikan hidupnya untuk kita. Dan itu tidak hanya menjadi gambaran atau teori, nanti akan menjadi pengalamanmu sehari-hari sebagai orang Katolik. Nyata sih. Terus saya kan juga kenal suster ngajarin doa itu permintaan kita, terus 1 kali doa Bapa Kami sama 10 kali Salam Maria. Itu saya lakuin dan belum jadi Katolik itu terkabul gitu loh, Romo. Kita kan nggak pernah berdoa untuk menjadi seseorang yang kaya ya, lebih ke kedamaian batin gitu atau permasalahan apa gitu, itu langsung terjawab. Dan sampai akhirnya tuh mau mutusin katekumen tuh juga saya bawa doa novena 3 Salam Maria itu. Dan benar-benar ditunjukkan dalam mimpi. Kamu mengalami mimpi? Mimpi itu apa? minta ditunjukin kan. Sebenarnya lihat tempat ibadahku yang dulu bagus banget, Romo. Nggak pernah saya lihat tempat ibadah sebagus itu sebelumnya. Di pegunungan. Itu ada, ini lebih ketak banget sih. Ada Romo di sana, Romo yang dampingin saya, dia di mimpi itu. Meminta untuk coba kamu ibadah lagi di tempat ibadahmu yang ini gitu. Sana ketemu tetangga juga, pakai baju putih-putih gitu, rombongan. Tapi di sana saya udah bilang saya mau jadi pengikut Yesus. Terus tapi tetap disuruh ibadah di tempat itu. Saya coba masuk ke dalam, belum sempat nyoba untuk ibadah lagi. Saya udah langsung keluar, narik teman saya yang ada di mimpi juga untuk aku nggak bisa di sini lagi gitu. Padahal tempat ibadahnya itu bagus banget, bagus di pegunungan, nggak pernah saya lihat yang sebagus itu. Terus akhirnya tuh katekumen kan daftar di paroki terdekat. Paroki milih suster untuk menjadi pendamping saya. Waktu katekumen awal juga suster dia bilang, semisal di tengah jalan ada yang kurang cocok, nggak apa-apa gitu. Jangan dipaksa, karena sesungguhnya kita beragama itu untuk kebahagiaan gitu kan. Untuk kebahagiaan. Kedamaian. Terus sampai detik ini, sampai tadi ikut misa pun saya nggak pernah berdoa untuk menjadi seorang Katolik. Nggak pernah. Saya berdoanya kalau Katolik itu jalanku, jalan yang terbaik untuk kedamaianku, untuk mewartakan cinta kasih gitu antar sesama.
yang minta diteguhkan lagi keimananku dalam gereja Katolik itu, berikan damai gitu, terus dilulukan hati keluarga, minta Roh Kudus itu datang ke hati mereka supaya mereka mampu menerima gitu. Kalau misalnya Katolik bukan jalanku, ya buat aku nggak nyaman di dalam gereja, dalam semua kegiatan rohani itu saya nggak nyaman gitu. Tapi pernah beberapa kali misalnya ninggalin misa gitu, nggak enak rasanya misa gitu loh Romo. Iya. Ya. Tiap hari saya misa sih, kecuali sakit. Tiap hari. Iya. Wow. Iya. Ngalah ke desa no. Sekarang dia ikutan no. Oh ikutan. Iya. Terus aktif di kegiatan lingkungan juga. Oh iya. Selain ngumpulin tanda tangan, tapi juga senang gitu loh. Senang ya. Syukur. Ya, tanda-tanda baik dong. Iya. Gitu sih Romo. Kalau Rencananya kamu mau baptis kapan sih? tahun depan, saya baptis malam pasca tahun depan. Jadi kamu untuk persiapan menjadi Katolik secara formal harus menerima pendidikan Katolik sebelum baptis 1 tahun lebih nanti. Iya, Luar biasa. waktu itu saya juga pernah ditawarin untuk baptis dengan cara yang salah. Apa itu? Baptisnya itu kan harusnya pertemuannya tuh 40 kali minimal ya. Tapi ini kan dalam 1 tahun, terus 4 bulan, hanya pelajaran 4 bulan, terus bisa baptis nanti, jadi dirapel gitu loh. Nah tapi itu kan juga nggak sesuai gitu apa yang dibilangin Romo Paroki itu. Saya mikir lagi, saya nggak bisa deh. Terus saya konsultasi sama 6 Romo, sama 6 Romo langsung ditelepon Romo Paroki tempatku, tempat asalku, nelpon. Terus Romo Mereka Jakarta. mengatakan apa coba? Jawabannya sama semua. Nanti kamu kayak buah karbit, buah yang dikarbit kamu matangnya tidak sempurna. Semua jawabannya kayak gitu, dan mengatakan jangan gitu. Jangan. Itu sorry ya, saya harus mengatakan. Itu yang dikatakan secara pastoral benar. Iya. Ya. Tetapi secara ketentuan Gereja Katolik Regio Jawa, banyak romo yang entah karena alasan pastoral, entah tidak membaca buku, entah karena belum mengerti, ditentukan bahwa pelajaran agama Katolik untuk dewasa itu adalah 50 jam pelajaran, setidaknya 3 bulan. Jadi bisa 3 bulan loh. Normal, ini bukan darurat. Ini juga untuk mewartakan kepada siapapun, juga para katekis. Jadi tidak harus 40 minggu. Katakanlah 50 jam, bukan 50 hari minggu loh ini. Ya, kalau panjangan katekis Pak. Ya, 50 jam. Kalau setiap pertemuan 2 jam, itu pertemuannya hanya 25 kali. Kalau kamu diberi PR untuk ikut ibadah, untuk itu, kurangilah itu. Bisa menjadi belasan hari dan cukup syarat untuk minimal 3 bulan. Oh gitu ya? Sebenarnya itu, dan saya bisa mempertanggungjawabkan secara ketentuan hukum. Nah, maka saya agak aneh kok sampai 1 tahun lebih, dan itu baik secara pastoral ya. Saya tidak menegasikan pendapat Romo, dan kamu menikmatikan semakin dewasa kan. Tetapi jangan menutup mata di para katekis, para Romo, bahwa baptisan dewasa itu bisa dalam ketentuan Regio Jawa itu 3 bulan 50 jam pelajaran. Ya, karena untung kamu hidup dalam konteks linear, hari ke hari bekerja, minggu bisa ke gereja. Bayangkan orang-orang yang tidak linear hidupnya, multitasking. Hari ini pergi ke Surabaya, besok urusan ke Jakarta, besok lagi harus ke Bangkok. Orang modern kan seperti itu. Kapan mau baptis? Kalau seorang Romo gekeli dengan prinsip itu. Nah, mudah-mudahan ini menjadi bahan diskusi, tetapi juga bahan pemahaman untuk lebih dalam tentang ketentuan-ketentuan gereja. Oke, terus sebenarnya bisa. Gitu ya? Iya dong. Saya bisa bacakan bukunya. 1 tahun karena dari seberang. Iya, itu baik. Saya tidak menegasikan. Iya. Terus kamu merasa
segar, senang menghayati iman Katolik sekarang ini? Seneng banget Romo, saya jadi tahu gambaran Tuhan tuh baik banget gitu. Terus suster juga nerangin Tuhan tuh nggak pingin umatnya itu masuk dalam pencobaan, tapi umatnya sendiri yang masuk dalam pencobaan gitu kan. Terus harus mendengarkan lebih dalam suara hati gitu loh. Minta Roh Kudus tuh datang supaya membimbing kita ke jalan yang benar gitu. Tapi emang benar sih Romo, benar banget. Saya sendiri kan dari keluarga yang nggak utuh ya, dari keluarga yang penuh lika-liku. Itu dulu juga gampang baper gitu kan, baper tersinggung atau baper terhadap lawan jenis, awalnya gitu. Terus sejak mendalami iman Katolik tuh udah nggak lagi sih, berkurangnya jauh banget. Jauh, saya marahnya juga kekontrol. Iya, itu jauh banget. Jadi kalau orang yang tahu saya dari dulu mungkin kelihatan sebenarnya masih marah. Memang dasarnya emang pemarah ya Romo, tapi udah jauh banget. Iya, puji Tuhan. Iya. Diubah oleh pemahaman dan pengalaman akan Tuhan yang begitu baik. Iya. Ya kan? Dan itu melahirkan sukacita hidup. Iya. Ya, dan kamu mengalami. Waktu misa malam Natal itu dari situ nggak mau ninggalin Katolik. Ini sesakral ini gitu loh. Tradisinya tuh bagus banget gitu. Oke. Terima kasih untuk sharingmu ya. Romo. Tetap bertekun, Amin. mengalami sukacita dalam Tuhan ya, dan menanti pembaptisan Romo. yang artinya meninggalkan segala cara hidup lama yang dosa dan memperoleh, bukan hanya mengubah diri, memperoleh hidup dan roh baru dalam Kristus yang bangkit. Maka diletakkan di sekitar Paskah bagian itu. Karena Kristus mati untuk kita, meninggalkan dosa lama kita, dikubur bersama Kristus yang mati, dan bangkit bersama Kristus dalam kehidupan yang baru. Oh gitu. Ya, berpisah. Wis ngono wae. Dadah Ya Romo. ya. Bye-bye. Semuanya. Terima kasih. Bye.